sering makan pedas atau asam adalah penyebab dari orang menderita sakit mah. Nah, ini mitos ini sudah sangat kuat di masyarakat sehingga jadi obat-obat rematik yang digunakan tiap hari terus-menerus untuk mengurangi nyeri itu bisa pelan-pelan tuh menyebabkan kerusakan lambung sampai luka di lambung yang sering telat makan merupakan salah satu penyebab penyakit mah. Jadi ada yang datang ke dokter, nih dok, sakit mah nih gara-gara telat makan. Sebenarnya sama dengan penyakit mah ya. Penyakit mah penderitanya jadi lemes, jadi tidak bergairah, kurang energi, kurang stamina, hanya gara-gara takut. Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang dokter semua, semoga sehat selalu keluarga. Kali ini kita akan bahas tentang mitos seputar penyakit mah, terutama yang berhubungan dengan makanan dan sakit mah. Ada 3 mitos yang paling sering, dihadapi oleh para dokter pada praktek sehari-hari. Kita bahas 3 diantaranya. Semoga bermanfaat. Mitos yang pertama adalah sering makan pedas atau asam adalah penyebab dari orang menderita sakit mah. Nah, ini mitos ini sudah sangat kuat di masyarakat sehingga kadang-kadang ada yang datang berobat sakit mah, kemudian keluarganya bilang ini gara-gara sering makan pedas dok, sering makan asam-asam gitu. Jadi sebenarnya secara teori atau secara penelitian terbukti secara ilmiah bahwa luka di lambung, sakit mah itu salah satunya yang berat tuh ada luka di lambung. Nah, luka di lambung ini disebabkan oleh 2 hal yang paling sering. Itu pertama, yang terutama pada orang-orang usia lanjut yang menderita rematik adalah penggunaan obat-obat rematik jangka panjang. Jadi obat-obat rematik yang digunakan tiap hari terus-menerus untuk mengurangi nyeri itu bisa pelan-pelan tuh menyebabkan kerusakan lambung sampai luka di lambung yang kadang-kadang bisa komplikasinya fatal sampai muntah darah, sampai perdarahan saluran cerna atau pecah saluran cerna yang membutuhkan operasi. Nah, jadi penyebab yang pertama itu adalah penggunaan obat-obat rematik. Dan yang kedua, pada orang-orang yang tidak menggunakan obat rematik adalah kuman lambung yang disebut Helicobacter pylori. Kuman tahan asam yang bisa hidup di lambung yang sangat asam ini dan menyebabkan kerusakan lambung sehingga timbul luka atau disebut dalam kedokteran ulcus pepticum, luka di lambung tadi. Jadi penyebabnya itu sebenarnya 2 itu. Jadi penyebab yang pertama adalah obat-obat rematik yang paling sering, yang kedua adalah kuman lambung infeksi kronis oleh kuman lambung Helicobacter yang pelan-pelan menyebabkan luka di lambung. Jadi penyebabnya sebenarnya 2, bukan makan pedas atau makan asam. Kenapa sering dihubungkan dengan makan pedas dan asam? Karena bila sudah terjadi luka atau timbul luka tadi, setiap kali seseorang itu makan pedas atau makan asam, itu si asam dan pedas tadi menyebabkan iritasi di mukosa lambung yang ada lukanya tadi, atau permukaan lambung yang sudah mengalami luka. Makanya kadang-kadang dihubungkan makan pedas dan asam menyebabkan mah. Sebenarnya tidak menyebabkan mah, tapi menyebabkan timbulnya kekambuhan gejala mah. Jadi itu mitos yang pertama. Karena itu banyak sekali orang yang makan pedas sama sekali sampai level yang tinggi, cengek yang banyak gitu, tapi sama sekali tidak punya keluhan mah sama sekali, karena pada keadaan normal mukosa lambung itu dilindungi oleh pelindung mukus atau saluran lendir yang sangat tebal, yang sangat protektif sehingga bisa melindungi lambung dari ya kerusakan-kerusakan akibat makanan pedas, makanan asam dan sebagainya. Jadi ini adalah mitos pertama yang harus diluruskan. Kemudian mitos yang kedua adalah sering telat makan merupakan salah satu penyebab penyakit mah. Jadi ada yang datang ke dokter, nih dok, sakit mah nih gara-gara telat makan. Sebenarnya sama dengan penyakit mah ya, sama dengan penyakit mah asam lambung, makan asam atau makan pedas menyebabkan sakit mah, sebenarnya menyebabkan kekambuhan. Artinya lukanya sudah ada karena Helicobacter tadi atau karena penggunaan asam lambung, kemudian dia telat makan. Apa yang terjadi pada saat seseorang telat makan?
Maka misalnya orang biasa makan jam 7, jam 12 sama jam 7 malam misalnya. Jam 7 pagi, jam 12 dan 7 malam. Nah, ketika jam 12 misalnya udah waktunya makan, kemudian dia karena kesibukan lupa makan atau tidak sempat makan, si tubuh itu sekitar pukul 12 itu sedikit-sedikit mengeluarkan asam lambung karena untuk persiapan akan masuknya makanan, karena biasanya kan makannya jam 12. Nah, kalau orang yang punya luka di lambung, sudah punya luka sebelumnya di lambung, kemudian dia telat makannya, semakin lama tuh asam lambungnya makin lama makin banyak menunggu makanan yang masuk, tapi makannya datang terlambat, sehingga si asam lambung yang tinggi tadi seperti halnya makanan asam, makanan pedas juga menyebabkan iritasi dari luka lambung yang telah ada sebelumnya. Pada orang yang sakit mah, makanya orang-orang yang sakit mah ini sangat sensitif terhadap makanan pedas, makanan asam, dan kalau telat makan, ya itu juga merupakan salah satu mitos yang berhubungan dengan kenapa sakit mah itu sering dihubungkan dengan telat makan. Padahal bukan menyebabkan, tapi menyebabkan kekambuhan atau timbulnya keluhan mah pada orang yang memang sudah punya luka di lambung. Ya, itu mitos yang kedua. Mitos yang ketiga adalah penderita sakit mah kalau udah punya sakit mah harus makan bubur setiap hari. Nah, ini juga mitos yang selain menyesatkan juga menyebabkan penyakit yang lain malah pada penderita sakit mah. Penderitanya jadi lemes, jadi tidak bergairah, kurang energi, kurang stamina, hanya gara-gara takut mahnya kambuh sehingga dia menghindari makanan-makanan yang keras. Jadi hanya makan bubur, nasi tim gitu. Nah, ini juga perlu diluruskan. Artinya yang sebenarnya itu kalau orang sakit mah punya luka di lambung itu bila giginya masih baik, maka penderita mah sebaiknya tetap makan nasi, cuman dikunyahnya lebih lama, artinya lebih lama daripada yang nggak punya sakit mah. Kenapa? Karena bila dia bisa mengkonsumsi, bisa mengunyah makanannya, nasinya dalam waktu yang lama, maka makanannya jadi lebih hancur, malah masuk ke dalam lambung tuh mirip bubur juga, sehingga itu akan memudahkan kerja dari lambung. Artinya asam lambung yang keluar dan enzim-enzim pencernaannya juga jadi lebih sedikit karena makanannya sudah diproses sebagian di mulut sehingga masuk ke dalam lambung itu sudah hancur. Jadi asam lambung yang keluar juga lebih sedikit sehingga kemungkinan kekambuhan lambung juga kekambuhan sakit mah juga menjadi lebih kecil. Artinya selama giginya masih bagus, orang sakit mah bisa disarankan sih makan nasi biasa, cuman dikunyah lebih lama. Jadi dikunyahnya lama sehingga masuk ke dalam lambung itu sudah hancur sehingga memudahkan atau meringankan kerja lambung dan otomatis mengurangi pengeluaran asam lambung yang salah satunya bisa menyebabkan kekambuhan sakit mah. Jadi dan juga itu mitos yang terakhir ini menyebabkan penyakit lain karena untuk informasi aja kita makan bubur satu piring itu hanya setara dengan 3 sendok nasi. Artinya kalau orang makan bubur terus pagi, siang, sore makan bubur, artinya dia cuma makan 3 sendok pagi, 3 sendok nasi siang, 3 sendok nasi sore, sehingga terus-terusan bila terjadi terus-menerus maka hal ini akan menyebabkan energi yang kurang, orang lemas, kurang stamina, malah bisa daya tahan tubuhnya turun karena makanannya kurang gizi sehingga malah kena penyakit-penyakit lain yang justru malah lebih berat dari penyakit mahnya sendiri. Jadi 3 mitos ini, terutama mitos penyakit mah yang berhubungan dengan makanan ini, sebaiknya kita sama-sama berantas, kita edukasi ke masyarakat, ke teman-teman yang punya sakit mah, ke keluarga, agar tidak memperberat penyakit mahnya atau malah menyebabkan stres yang tidak jelas atau malah menyebabkan penyakit lain karena gara-gara kekurangan gizi tadi, karena pola makan yang sebenarnya tidak perlu pembatasan khusus. Nah, itu 3 mitos-mitos yang seputar penyakit mah. Kita ketemu lagi pada pembahasan tentang mitos-mitos yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.